Halo kelas, selamat bertemu kembali di kuliah daring untuk mata kuliah Sistem Operasi. Semoga teman-teman kelas Sistem Operasi semuanya dalam keadaan sehat. Baik kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah virtualisasi dan sistem cloud atau cloud computing. Baik, dalam pembahasan virtualisasi dan cloud computing ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah virtualisasi. Virtualisasi dalam definisinya itu adalah merupakan pembuatan suatu bentuk dari sesuatu yang bersifat fisik atau sebuah teknologi yang memungkinkan untuk membuat versi virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Ini contohnya misalnya sistem operasi ya. Sistem operasi kita bisa jadikan sistem operasi ini dalam bentuk virtualisasi, kemudian storage maupun sumber daya jaringan. Nah, proses-proses ini dilakukan oleh sebuah software ya atau firmware bernama hypervisor. Hypervisor inilah yang menjadi nyawanya virtualisasi. Ya. Karena hypervisor inilah yang menjadi layer ya, yang berperan berpura-pura sebagai infrastruktur fisik ya, untuk menjalankan beberapa virtual machine. Nah, kalau dalam prakteknya kita akan bisa melihat manfaatnya ya, manfaat secara umum ya dari sisi cost, bahwa dalam prakteknya ketika kita memiliki satu buah mesin, kita seolah-olah memiliki banyak server ya, sehingga bisa mengurangi pengeluaran IT ya, cost IT untuk pembelian server baru, komponen-komponen, storage, bahkan software pendukung lainnya. Itu manfaat secara umum untuk cost dengan adanya virtualisasi ini. Nah, sedangkan cloud computing adalah merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan virtualisasi ya, dengan grid computing. Jadi selain ada proses virtualisasi di sana, juga terdapat grid computing di mana seluruh beban proses komputasi yang ada itu akan didistribusikan ke berbagai server yang tentunya itu saling berhubung ya di dalam cloud. Sehingga prosesnya itu akan jauh lebih ringan. Nah, artinya dengan menggabungkan proses virtualisasi dan grid computing ini, kita akan mendapatkan efisiensi dan hasil performa yang sangat optimal dalam proses komputasi ya dengan cloud computing, karena kita bisa seolah-olah memiliki infrastruktur super besar ya, seolah-olah ya. Meskipun kita hanya memiliki satu infrastruktur fisik, tapi kita bisa seolah-olah memiliki infrastruktur yang cukup besar yang tentunya mampu melakukan proses komputasi dan penyimpanan data tanpa batas ya. Padahal sebenarnya secara fisik tidak memiliki atau membeli apa-apa kita ya, hanya membeli satu unit saja, namun semuanya itu bisa berada di dalam cloud yang dapat digunakan secara on demand dan dapat diakses melalui jaringan privat maupun jaringan publik. Nah, cloud computing ini merupakan gabungan antara teknologi virtualisasi dan grid computing. Implementasi grid computing mampu memberikan hasil yang jauh lebih efisien dan powerful ya dalam proses komputasi dan pengolahan resource IT ya secara terdistribusi. Nah, artinya kesimpulannya bahwa cloud computing ini lebih dari sekedar virtualisasi ya. Nah, bagaimana virtualisasi ini implementasinya? Virtualisasi itu bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk ya. Yang pertama, virtualisasi jaringan network seperti virtual IP, VLAN, multi-link. Kemudian bisa juga diimplementasikan dalam virtualisasi memori ya. Grid computing yang disebutkan tadi ya, grid computing ini maksudnya itu banyak komputer itu di dalam satu unit fisik. Kemudian virtualisasi aplikasi ya, seperti yang kita kenal ada kalau miliknya si Google itu ada G-Docs ya, kemudian Google Sheets,
dan aplikasi-aplikasi lain. Kemudian virtualisasi ini juga diimplementasikan dalam virtualisasi storage ya, seperti yang kita kenal dalam virtualisasi storage rate ya, LVM dan lain-lain. Lalu ada virtualisasi platform ya, seperti virtual komputer. Oke, ini adalah diagram dari contoh transformasi ya, dari centralized server ke sentralisasi. Bagaimana kita melihat kalau kita membeli ya perangkat yang secara fisik dia banyak ya, kira-kira seperti ini, maka tentu infrastruktur kita itu secara fisik itu akan sangat besar ya. Kemudian cost yang akan dibutuhkan untuk mengelola juga server ini ya, perangkat ini juga tentu akan sangat besar ya. Karena risiko dari sisi keamanannya juga akan semakin besar juga. Nah, sedangkan setelah sentralisasi ya, dengan virtualisasi dan cloud computing tadi, kita bisa melihat bagaimana kita hanya memiliki satu unit dengan kemampuan yang di dalamnya itu bisa seperti seolah-olah dia memiliki banyak unit dengan yang kita sebut tadi virtual hostnya ya. Artinya dari sisi pemanfaatan infrastruktur, dari sisi cost IT-nya memang akan jauh lebih minimal ya. Nah, kalau kita melihat software-softwarenya ya, software-software apa saja yang dikategorikan dalam virtualisasi ini. Ada yang kita kenal saat ini ya, seperti VirtualBox ya, VirtualBox, virtual machine VMware. Kemudian ada juga Virtual Server 2005. Ada banyak sekali virtual PC yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi ya dalam satu perangkat sekaligus ya. Sistem operasi yang berbeda, beberapa sistem operasi yang berbeda-beda di dalam satu perangkat fisik dengan pemanfaatan tadi yaitu virtual machine tadi. Artinya secara umum meskipun dia memiliki hanya satu storage, satu memory, satu CPU, namun dengan virtual machine ini maka si perangkat tadi, infrastruktur tadi itu bisa seolah-olah dia memiliki CPU sejumlah sistem operasi yang ada di dalam virtual machine pada perangkat tersebut. Karena masing-masing sistem operasi atau software yang ada di dalam perangkat fisik tadi yang sudah diinstalkan dalam virtual machine itu masing-masing juga memiliki seperti CPU, juga memori, kemudian storage, lalu jaringan. Nah, kira-kira seperti ini gambaran struktur virtual machine-nya ya. Kalau kita menggunakan struktur virtual machine secara umum ya, secara umum itu bisa menampung banyak virtual server ya, dengan sistem operasi yang beragam. Ini misalnya sistem operasi A ya. Kemudian ini sistem operasi B, sistem operasi C, sistem operasi D. Ya, dengan fisikalnya host hardware-nya itu ya masing-masing sistem operasi ini ya memiliki CPU juga sumber dayanya, ya memiliki juga memori, memiliki disk dan memiliki network. Ya. Atau lebih detail tentang virtual machine, masing-masing virtual machine bisa memiliki resource virtual ya yang beragam dengan tambahan hypervisor ya. Itu tadi yang saya sebutkan seperti memiliki CPU sendiri ya, memori sendiri, network sendiri, dan storage sendiri, tetapi dalam bahasan virtual. Nah, virtualisasi dan cloud computing ini adalah mekanisme teknologi yang cukup penting. Ya, cukup penting untuk kita pahami dan kita pelajari, terutama bagi teman-teman yang mungkin berniat untuk menjadi administrator ya di sebuah perusahaan, atau bahkan menjadi sebuah pengelola server ya. Dan tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengelola sistem komputerisasi secara lebih mudah dan mampu memberikan kinerja yang optimal. Termasuklah di dalamnya mekanisme sistem backup, restore ya. Jadi artinya meski secara fisik hanya memiliki infrastruktur yang minim, namun kinerja dari perangkat tersebut bisa dieksplor menjadi lebih maksimal. Nah,
Kemudian sistem komputerisasi berbasis jaringan di mana satu sumber daya, software, informasi, dan aplikasi itu disediakan ya untuk digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan. Nah, mengapa? Mengapa? Karena ini karena internet sendiri bisa dianggap sebagai sebuah awan besar yaitu cloud ya yang cloud yang berisi sekumpulan komputer besar yang saling terhubung. Jadi cloud computing ini bisa diartikan sebagai komputerisasi berbasis sekumpulan komputer yang saling terhubung. Ya, saya ulangi bahwa cloud computing bisa diartikan sebagai komputerisasi berbasis sekumpulan komputer yang saling terhubung. Jadi cloud computing ini bisa dianggap sebagai perluasan dari virtualisasi. Oke, nah untuk porsi publik ya ada layanan-layanan yang kita kenal yang memberikan akses gratis ya seperti Google. Mohon maaf ini bukan promosi ya. Seperti misalnya kita mengenal Google Docs, ya, Google Spreadsheet, ya. Kemudian ada Google Slide, ya. Kemudian ada Drive. Nah, kalau kita contohkan tadi ya seperti Google Docs dan Google Spreadsheet ini atau Google Slide tadi, bahwa layanan-layanan tersebut itu menjadi meniadakan kebutuhan suatu aplikasi Office ya, untuk pengolah kata, pengolah data, pengolah angka, bahkan pengolah presentasi ya, dan aplikasi tanpa harus membeli aplikasi Office ya yang akan kita gunakan untuk mengolah kata, mengolah angka maupun mengolah presentasi. Kenapa? Karena kita bisa mengaksesnya secara virtual dengan layanan Google Apps. Nah, sehingga dengan pemanfaatan aplikasi virtual tadi, maka jelas ya, bahwa kita bisa melihat bagaimana kita bisa menemukan pengurangan biaya investasi hardware. Ini udah pasti ya. Kemudian kita memiliki kemudahan backup dan recovery ya, karena kita tidak perlu menyiapkan storage secara fisik ya, karena kalau tadi seperti Google Docs misalnya atau Google Spreadsheet atau Google Slide, data yang kita olah di dalam itu tidak perlu harus kita simpan ke storage secara fisik, namun kita bisa simpan juga dia dalam cloud-nya si Google ya, seperti misalnya di Drive ya, yang memang diberikan akses beberapa space itu yang gratis ya. Kemudian dengan memaksimalkan atau dengan menggunakan virtualisasi ini juga kita bisa menemukan kemudahan deployment, mengurangi panas ya, mengurangi biaya space, kemudian kemudahan maintenance dan pengelolaan ya, karena secara fisik kita tidak perlu memaintenance perangkatnya ya, perangkat baik hardware misalnya berupa CPU, memori maupun storage ya. Kemudian standarisasi hardware ya. Lalu kemudahan replacement. Nah, inilah yang kita dapatkan ketika memang kita memanfaatkan virtualisasi cloud platform ya. Nah, manfaatnya apa? Itu ya. Manfaatnya ya tadi ya saya sebutkan sini. Manfaatnya tadi yang pertama adalah pengurangan biaya investasi hardware ya. Oke, ini ya. Biaya investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi sudah mendayagunakan kapasitas yang sudah ada ya, baik yang free maupun yang berbayar. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer maupun server, bahkan peripheral secara fisik. Nah, kemudian backup dan recovery itu tadi maksudnya apa ya? Ketika menggunakan virtualisasi maupun cloud computing ini, maka kita akan mendapatkan kemudahan backup dan recovery. Maksudnya di sini bahwa server-server ya, yang dijalankan di dalam sebuah virtual machine itu dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika satu server tersebut crash, kita tidak perlu melakukan instalasi ya dan konfigurasi ulang. Cukup mengambil salinan image yang sudah disimpan ya, atau merestore kembali data hasil backup terakhir, dan server berjalan seperti sedia kala ya. Tentu ini akan menghemat waktu, menghemat tenaga,
bahkan sumber daya. Nah, manfaat yang berikutnya adalah kemudahan deployment. Ini maksudnya adalah bahwa server virtual dapat di-cloning sebanyak mungkin. Dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan si aplikasi maupun mesinnya, dan mengurangi beban kerja para staf IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem. Nah, ini ya manfaat yang ketiga. Nah, kemudian manfaat lain dari virtualisasi dan cloud computing ini adalah mengurangi panas tadi disebutkan ya. Mengurangi panas di sini maksudnya adalah bahwa berkurangnya jumlah perangkat udah otomatis ya, sudah pasti itu akan mengurangi panas ruang server ya. Akan mengurangi panas ruang server. Artinya ketika ini panas ruang server berkurang, ini akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan ya. Dan pada akhirnya ketika mengurangi biaya pendinginan atau AC, sudah pasti ini akan mengurangi biaya penggunaan listrik. Nah, berikutnya, manfaat yang berikutnya adalah mengurangi biaya space. Semakin sedikit jumlah server, berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkatnya. Ya, jadi kita tidak perlu membangun ruangan yang cukup besar ya. Biasanya kalau server kita harus membangun ruangan sendiri ya. Nah, jika server ditempatkan pada suatu colocation server atau data center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya kos lah, kos ruangan yang pasti ya. Kalau misalnya itu tempatnya disewa, udah pasti mengurangi biaya sewa. Namun, kalaupun itu milik sendiri, tentu akan mengurangi biaya-biaya lain seperti tadi ya, pemanfaatan biaya perawatan, biaya listrik, dan perawatan perangkat-perangkat pendukung lain seperti AC tadi. Nah, manfaat lain adalah yang berikutnya yaitu kemudahan maintenance dan pengelolaan. Nah, artinya di sini bahwa dengan jumlah server yang lebih sedikit, ini sudah otomatis ya akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola perawatan ya. Jadi jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit jumlah server yang harus ditangani. Itu maksudnya tadi ya. Jadi tidak ditangani dari sisi pengelolaan sumber daya maupun dari perawatan dan pengelolaan sistem keamanan dari si server tersebut. Manfaat yang berikutnya adalah standarisasi hardware. Ya, dengan memanfaatkan virtualisasi dan cloud computing, ya, virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tidak menjadi masalah. Ya, sistem tidak perlu melakukan harus menginstal ulang ya hardware sebagaimana instalasi pada sistem komputer fisik. Jadi artinya cukup diinstalkan pada sistem yaitu komputer fisiknya ya, sementara untuk virtual machine-nya tidak perlu dilakukan. Di adanya standarisasi hardware ya yang memudahkan proses pengelolaan dari hardware. Yang berikutnya adalah kemudahan replacement. Nah, apa artinya kemudahan replacement ini dalam kaitannya virtualisasi maupun cloud computing, yaitu bahwa proses penggantian dan upgrade spesifikasi server itu lebih mudah dilakukan. Artinya bahwa jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi misalnya, kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine ke server lain yang lebih powerful. Nah, tadi keuntungan-keuntungan yang kita bahas ya. Keuntungan, kemudian kemampuan-kemampuan positif yang bisa didapatkan dari virtualisasi dan cloud computing. Namun di sisi lain tentu juga ada kerugian ya. Bahwa pemanfaatan virtualisasi dan cloud computing meskipun tadi ada banyak keuntungan, namun juga di sisi lain tentu juga ada kerugian. Nah, kerugiannya yang pertama adalah satu pusat masalah. Nah, ini dia ya. Maksudnya bahwa virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan sebuah ini dianalogikan ya sebagai menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Artinya jika server induk bermasalah,
sudah pasti semua sistem virtual machine yang ada di dalam perangkat fisik tersebut sudah pasti juga tidak bisa digunakan. Jadi kalau misalnya dalam perangkat fisiknya itu terdapat ada 5 sistem operasi misalnya dengan masing-masing aplikasi yang berbeda, maka ketika server induknya bermasalah, maka sudah barang pasti seluruh virtual machine ya sistem-sistem yang ada di virtual machine yang lain yang 5 sistem operasi tadi tidak akan bisa dijalankan. Nah, tentu hal ini juga bisa diantisipasi ya. Bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan dilakukan secara periodik ya untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan sistem tadi. Nah, kemudian kerugian yang berikutnya adalah spesifikasi hardware. Ya, ini betul ya. Ini meskipun tadi banyak keuntungan, namun dari sisi spesifikasi hardware bahwa virtualisasi ini sangat membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi. Ya, jadi tidak bisa menggunakan perangkat-perangkat komputer yang memang memiliki spesifikasi standar ya. Nah, untuk menjalankan virtualisasi mesin dari sistem operasi yang beragam macam tadi, tentu kita harus menyiapkan spesifikasi perangkat yang fisiknya itu ya dengan spesifikasi yang lebih tinggi ya. yang akan digunakan nanti menjalankan server induk dan mesin-mesin virtual yang ada di dalam komputer induk perangkat induknya. Nah, kerugian yang berikutnya adalah satu pusat serangan. Nah, ini juga kerugian salah satu menggunakan virtualisasi dan cloud computing ini ya. Kenapa? Karena dengan menempatkan semua server dalam satu komputer, maka akan menjadikannya sebagai target serangan ya. Ini menjadi target serangan empuk nih bagi para cracker ya. Karena jika cracker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, nah ini dia masalahnya. Ada kemungkinan akan terjadi kemungkinan bahwa ia akan mampu menyusup ke server-server virtual yang ada di dalamnya dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induknya. Nah ini ya kelemahannya tadi. Di satu serangan saja maka seluruh virtual mesin atau sistem-sistem yang ada virtual mesin yang di dalam perangkat induknya itu ya bisa dimasuki oleh si penyerang tadi. Kerugiannya. Oke, oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana mengantisipasi kerugian-kerugian ini ya kaitannya dengan pemanfaatan virtualisasi tadi. Nah, bagaimana kebutuhan sistem untuk virtualisasi? Pada dasarnya kebutuhan spesifikasi server tergantung pada virtual servernya ya yang akan digunakan. Semakin tinggi spek yang akan dijalankan, semakin tinggi pula spesifikasi server yang akan digunakan sebagai server induk ya. Itu pasti ya. Semakin banyak sistem yang mau dijalankan di virtual mesinnya, maka sudah pasti kita membutuhkan spesifikasi server induk yang lebih besar. Namun meski demikian ya asumsi ini tentu tidak 100% benar ya karena ada beberapa teknologi virtual mesin ya virtualisasi seperti misalnya OpenVISIT dan lain-lain itu mampu melakukan load balancing ya sehingga jika mesin virtual misalnya ada 5 di dalam perangkatnya yang masing-masing katakanlah dia membutuhkan memori 1 GB. Namun tidak berarti bahwa server fisik atau server induknya harus memiliki spesifikasi memorinya 5 dikali 1 GB. Itu tidak perlu. Sebagai contoh misalnya ini ya, sebagai contoh. Dalam komputer induknya itu terdapat Windows XP ya sebagai hostnya. Dengan sumber dayanya itu memori 1 GB, storage-nya 80 GB ya. Nah, di dalam server induk ini ya perangkat induk ini kita masukkan Linux virtual yang dia membutuhkan memori 1 GB dan 80 GB juga. Artinya dengan dia si Linux virtual ini sudah memakai atau membutuhkan RAM 1 GB dan harddisknya 80 GB, bukan berarti ini sudah habis tidak bisa digunakan lagi oleh mesin virtual yang lain.
Nah, terbukti kita masih bisa menginstalkan misalnya atau memasukkan lagi virtual machine untuk misalnya Open Solaris dan lain-lain. Ya, yang membutuhkan memori yang sama, bahkan storage yang sama. Kemudian kita ingin masukkan lagi misalnya sistem operasi Windows di dalam virtual machine yang berikutnya. Dengan memiliki juga ya dengan memiliki kebutuhan RAM 1 GB bisa. Ya. Artinya bahwa kebutuhan resource-nya ini tentu tidak memberikan jaminan bahwa kinerjanya akan lebih bagus atau akan maksimal ya. Karena memang yang lebih baiknya itu bahwa kebutuhan storage atau resource yang dibutuhkan oleh virtual machine setidaknya dia bisa lebih tinggi daripada yang disediakan oleh si hostnya atau si perangkat induknya. Minimal seperti ini, kalau ini misalnya 1 GB memorinya ya minimal untuk kinerja yang lebih maksimal, maka virtual host ini harus memiliki memori yang tentunya ini misalnya dijumlahkan ya, misalnya 4 GB misalnya. Lebih tinggi dari memori yang dibutuhkan atau storage yang dibutuhkan oleh si perangkat mesin virtualnya. Bahkan berdasarkan penggunaan virtual machine yang ada, bisa jadi kebutuhan memorinya juga akan lebih tinggi ya, lebih tinggi lagi, karena saya sebutkan tadi di awal bahwa semakin tinggi kebutuhan sistem pada virtual machine, sudah pasti kebutuhan untuk resource dari perangkat induk atau server induknya itu harus jauh lebih tinggi lagi ya, harus jauh lebih tinggi agar kinerja dari perangkatnya itu bisa dikatakan maksimal. Baik, kelas sistem operasi, demikian pembahasan tentang virtualisasi dan cloud computing ya. Jadi di perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju, semakin pesat, bahwa teknologi virtual machine juga semakin canggih dan semakin memberikan kemudahan bagi pengguna ya, maupun baik pengguna personal maupun organisasi atau perusahaan dalam hal pemanfaatan teknologi dalam menjalankan aktivitas dalam hal pengelolaan data, informasi, sehingga keberadaan virtualisasi ini sangat membantu sekali, membantu dari sisi pemanfaatan atau peningkatan kinerja dari aktivitas organisasi atau perusahaan, juga memberikan keuntungan lain, yaitu bagaimana menekan biaya investasi IT. Namun di satu sisi di bawah tentu ada kerugian-kerugiannya juga, yang ini tentu harus diantisipasi ya. Yang mungkin saja memang perusahaan tersebut harus menginvestasikan sumber daya manusia yang mumpuni bagaimana menangani pengelolaan ya sistem tadi, perangkat induk yang memiliki beberapa sistem virtual, untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan seperti tadi serangan terpusat ya, dan gangguan-gangguan lain. Namun bagaimana kita melihat bahwa saat ini perkembangan virtualisasi dan sistem cloud atau cloud computing ini sudah semakin mumpuni dan memberikan kemudahan bagi setiap siapa saja yang ingin memanfaatkannya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas kerja. Oke, kelas sistem operasi, demikian materi kita di pertemuan kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas mengenai virtualisasi dan sistem cloud ini, silakan disampaikan di aktivitas pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kita di pembahasan materi virtualisasi dan cloud computing pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa dan salam sehat.